Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukun? Masya Allah. Semoga dimanapun dan kapanpun kita berada, kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Nah, sebelum kita mulai belajar hadis pada hari ini, mari kita memulainya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung ya. Kita hari ini belajar hadis. Apa itu hadis? Nih, hadis adalah sesuatu yang dinisbahkan atau yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan atau sifat beliau. Jadi segala sesuatu nih yang disandarkan kepada Nabi gitu, berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat beliau. Ini namanya hadis. Nah, pada kesempatan kelas ini kita akan mempelajari hadis arba'in, hadis yang sudah terkenal. Kalian pasti udah tahu lah hadis arba'in ya. Nah, sebelum kita masuk tentang pembahasan hadis yang pertama, kita akan mengetahui sedikit tentang biografi siapa sih yang menulis buku hadis arba'in ini. Nah, jadi penulis hadis arba'in ini adalah Imam Nawawi. Ini salah ya tulisannya. Yang benar adalah Imam Nawawi. Nama panjang beliau, nama aslinya Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di Nawa, Damaskus. Sekarang ibu kotanya Suriah ya, Damaskus. Nah, pada umur 18 tahun, yaitu tahun 649 Hijriah, beliau mulai rihlah untuk mencari ilmu ke setiap majelis ilmu. Nah, jadi sebelumnya pada waktu masih kecil sekitar umur 10 tahun, Imam Nawawi itu senang banget sama belajar Al-Quran, belajar semua fikih, lughah dan semuanya. Beliau tuh senang sekali belajar. Saking seringnya belajar, saking senangnya belajar, ketika teman-temannya ngajak dia main, maksa dia main untuk bermain biasa, beliau sampai nangis karena nggak mau main, maunya tuh belajar gitu. Masya Allah ya. Sampai dia terpaksa ikut bermain pun dia sambil menangis dan sambil membaca Al-Quran. Nah, itu beliau. Nah, ini pada umur 18 tahun beliau rihlah. Beliau ini pergi ke setiap tempat untuk mencari ilmu. Nah, beliau meninggal di usia lumayan muda, yaitu umur 45 tahun. Tapi karya-karya beliau ini sangat banyak. Beliau menulis buku sekitar 40 kitab. Jadi di umurnya yang 45 tahun, kan beliau meninggalnya umur 45 tahun ya. Beliau sudah menulis kitab sekitar 40 kitab. Nah, ini kitabnya enggak tipis ya. Ya ada sih yang tipis, cuma banyak yang tebal-tebal gitu. Contohnya dalam bidang hadis, beliau nulis hadis arba'in, Riyadus Shalihin yang kitabnya berjilid itu, Al-Minhaj, At-Taqrib wa Taisir fil Ma'rifat Sunan Al-Bashirin Nazir. Dalam bidang fikih, dalam bidang bahasa, dan dalam bidang akhlak. Ini hanya sebagian ya, yang lainnya bisa dicari lagi nanti. Sejarah singkat Imam Nawawi. Masya Allah ya, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang seperti beliau. Amin.
Nah, sekarang kita masuk materi hadis arba'in yang pertama. Apa hadis arba'in yang pertama? Hadis arba'in yang pertama adalah, sambil dibuka bukunya ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Apa sih hadisnya? Ini hadisnya. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Diulang ya, kita baca bersama-sama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Diulang-ulang kembali ya. Sekali lagi. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imraati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Di rumah diulang-ulang kembali ya. Nah, ini terjemahan dari hadisnya. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Riwayat dua imam hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Barzibah Al-Bukhari dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi, dan kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab yang paling sahih yang pernah dikarang. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita belajar membaca hadisnya dulu ya, membaca hadisnya dengan baik dan benar. Nanti bisa dipraktekkan, dibaca berulang-ulang supaya lancar dan benar.
Bisa mencari referensi lain dari YouTube, cara membaca hadis yang baik dan benar, dibaca berulang-ulang ya. Nah, ini untuk tugasnya. Yang pertama, mengulang-ulang bacaan hadis tadi, hadis tentang niat secara mandiri sampai lancar dan benar. Jadi dibaca terus ya. Nah, setelah merasa udah baik bacanya, udah lancar bacanya, nanti disetor bacaan hadisnya ke Ustazah Nuri ya. Artinya nggak usah dibaca hadisnya aja, hadis tentang niatnya aja, bahasa Arabnya aja dibaca, disetor melalui voice note, dikirim ke WA Ustazah Nuri. Ngirimnya lewat Japri ya, bukan di grup ya, lewat Japri. Ditulis nama lengkap sama kelasnya biar nggak ketukar sama kelas lain. Dikumpulkan paling lambat besok hari Sabtu jam 9 malam. Jangan lupa ya dibaca berkali-kali supaya kita bacanya lancar. Makan aja teman-teman. Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Jazakumullah khair.